Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini di laman YouTube teman-teman. Rasanya senang sekali saya bisa membuat video lagi yang berkaitan dengan perkuliahan. Nah, kali ini saya nggak akan bahas tentang kuliahnya, tapi saya coba bahas masalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa KUU kepada kami para mahasiswa yang ada di KU saat ini. Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan itu kami buat menjadi beberapa section. Section pertama section Mahat Lugo dan Sarjana. Section kedua masalah pasca sarjana. Section ketiga mungkin di living atau di kehidupan sehari-hari seperti bagaimana cara membawa keluarga, kemudian bagaimana bergaul dengan masyarakat setempat, bagaimana transportasi publik di sini dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan menyampingkan masalah Mahat Lugo dan Sarjana dan kehidupan di sini, tapi kita akan fokus ke pasca sarjana. Oke. Pasca sarjana ini terdiri dari S1, S2 dan S3 ya. Jadi S1 tidak termasuk di sini. Insya Allah di section video selanjutnya kita akan bahas masalah pertanyaan-pertanyaan yang terlibat atau terkait dengan S1 dan kehidupan di Saudi. Oke, pertanyaan pertama tentang pasca sarjana yang sering dilanturkan oleh teman-teman calon pendaftar. Pertanyaan pertama, kapan dibuka pendaftarannya? Nah, ini memang pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Kapan dibuka pendaftarannya? Kalau menurut kami ya, pendaftaran itu pada dasarnya dibuka sepanjang tahun. Tapi dengan catatan kita coba cek di halaman pendaftarannya. Apakah kita masih bisa mendaftar atau tidak. Biasanya penerimaan pendaftaran itu di akhir tahun. Mungkin di sekitar November sampai ke Februari itu mulai dibuka pendaftaran. Sebenarnya ini kita bicara masalah pendaftaran itu tadi saya bilang ya, pendaftaran itu dibuka sepanjang tahun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah waktu penyeleksiannya kapan? Waktu penyeleksiannya itu kami juga kurang tahu ya, karena biasanya pengumuman penerimaan mahasiswa baru atau calon mahasiswa atau pendaftar itu dinyatakan diterima itu dilakukan atau diberikan pengumumannya biasanya awal tahun, Januari sampai ke April itu diumumkan tuh biasanya. Nah, kalau untuk masalah pendaftarannya kita bisa langsung cek aja teman-teman di webnya masing-masing ya. Ini kita coba menuju ke web ku.edu.sa. Ini web resmi dari King Abdul Aziz University, versi bahasa Arab. Teman-teman kalau mau ubah juga bisa pakai versi bahasa Inggris tadi. Kemudian kita coba ke halaman scholarship@ku. Kemudian halaman ini akan terbuka. Kemudian kita coba klik here. Nah, ini persyaratan kita akan bahas nanti. Kita fokus ke pendaftaran. Nah, ini akan muncul nih. Jadi ini adalah aplikasi pendaftaran untuk pasca sarjana. Jadi kalau untuk bachelor atau Mahat Lugo tidak di sini, beda lagi aplikasinya. Nah, ini untuk pasca sarjana. Nah, karena kita belum membuat akun, nah kita coba buka akunnya. Kalau misalnya kita bisa buat akun, berarti pendaftaran masih dibuka. Tapi kalau kita tidak bisa membuat akun, berarti pendaftaran sudah ditutup. Nanti kita coba cek. Oke. Nah, ini ada peringatan, sorry, dear applicant for graduate studies scholarship King Abdul Aziz bla 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 bla. Nah, ini sudah ditutup. Artinya kita coba mendaftar lagi atau coba buka lagi di akhir tahun. Ini kan karena bulan Juni ya. Bulan Juni itu udah mulai masuk nih. Nanti semester depan aja. Semester depan itu fall semester dimulai Agustus. Nah, itu sudah ada beberapa mahasiswa baru yang akan datang. Nah, jadi logikanya pasti dibuka akhir tahun. Oke, jadi jawabannya itu biasanya akhir tahun, tapi coba pastikan teman-teman membuka web yang tadi yang kita sama-sama kunjungi
untuk memastikannya. Yang kedua, beasiswanya termasuk apa aja ya? Oke, ini beasiswanya banyak banget ya. Alhamdulillah ini saya coba rangkum. Nah, ini beasiswa pasca sarjana. Ini dapatnya itu ada beberapa. Singkirkan dulu fotonya. Oke, beasiswa pasca sarjana. Yang pertama itu, ini yang perlu ditanamkan di benak teman-teman ya. Kalau mahasiswa internasional itu pasti dapat beasiswa penuh. Jadi ketika kita mendaftar sebagai mahasiswa di King Abdul Aziz University, sudah 100% dipastikan kita dapat beasiswa. Kan ada beberapa universitas di luar negeri ya, misalnya di Amerika atau di Europe. Nah, itu kita daftar kampusnya dulu, belum tentu kita dapat beasiswa. Kita pendaftaran beasiswa dan pendaftaran kampus terpisah. Nah, sedangkan di King Abdul Aziz University ini pendaftaran kampus dan pendaftaran beasiswa menjadi satu. Apabila kita diterima sebagai mahasiswa, otomatis kita diterima sebagai penerima beasiswa. Oke. Nah, uang saku per bulan untuk pasca sarjana itu sekitar 1.900 SAR. Satu SAR-nya katakanlah 3.700-an. Nah, ini sekitar 7.285.000 nih kita dapatnya. Kalau dibilang ini pas atau enggaknya kita akan bahas nanti. Kita akan bahas di biaya hidup. Tapi secara umum ini cukup untuk single. Kalau untuk keluarga beda urusan. Nah, uang tiket pesawat keberangkatan. Nah, tergantung harga tiketnya. Nah, ini juga mantap nih. Jadi pada saat pertama kedatangan, teman-teman dari daerah di Indonesia, misalnya dari Malang menuju ke Jeddah, itu kan kita sistemnya itu reimburse. Jadi kita pakai uang kita dulu, beli pesawat dari Malang ke Jakarta ke Jeddah, itu pakai uang kita sendiri. Setelah kita tiba di KU, kita akan me-apply untuk dicairkan uangnya. Jadi istilahnya badal kudum, badal kudum itu yang berikutnya ini, uang kedatangan. Nah, ketika kita tiba di Saudi atau di kampus, kita akan dapat uang kedatangan 1.800 real. Nah, uang 1.800 ini bisa digunakan untuk apapun. Untuk membeli perlengkapan kamar seperti kompor atau buku-buku boleh, atau bantal, atau ya semacam-macam lah. Terserah teman-teman, digunakan sebaik mungkin 1.800 ini untuk kebutuhan awal. Yang berikutnya pelayanan kesehatan di rumah sakit kampus. Nah, di rumah sakit King Abdul Aziz ini kita punya ada 2 rumah sakit yang kecil dan rumah sakit yang besar. Untuk pelayanan khusus mahasiswa itu ada di rumah sakit kecil. Cuma rumah sakit kecil ini cukup lengkap juga fasilitasnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya pahit-pahitnya atau amit-amitnya teman-teman ada yang sakit dan harus melakukan tindakan dokter, kita bisa segera ke rumah sakit kampus. Itu gratis, tinggal tunjukkan student card ke resepsionis, nanti dibukakan untuk akses aplikasinya, kemudian kita melakukan appointment di aplikasi dengan dokter, kemudian kita datang ke rumah sakit sesuai dengan appointment kita, baru kita tindakan. Yang berikutnya ini ada asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa ini terbagi menjadi 2, asrama mahasiswa untuk single dan asrama mahasiswa untuk keluarga. Untuk single ini fasilitasnya juga sudah bagus. Saya ada nggak ya? Coba mana ya? Ini contoh mahasiswa, asrama mahasiswa. Ini kamar saya sendiri kebetulan nih. Jadi satu asrama, satu gedung kita terdiri dari 3 lantai. Satu lantainya ada 2 flat. Satu flatnya ada 4 kamar. Ada 4 kamar, 2 kamar mandi dan 1 kitchen. Nah, di dalam kamar itu ya seperti ini, kita dapat kulkas, kita dapat AC, kemudian kita dapat kasur, kemudian dapat lemari, kursi. Udah itu aja, dan penerangan yang cukup. Nah, kemudian untuk kamar mandinya di sebelah kanan ini, untuk kamar mandinya udah bagus banget ya. Udah ada WC duduk, ada wastafelnya dan ada showernya. Showernya juga
24 jam, bisa air hangat, bisa air adem. Mantep gak ya kan? Nah tapi kalau misalnya teman-teman nggak biasa WC duduk, jangan khawatir, di Sakan yang lama itu ada WC jongkok, jadi teman-teman bisa pakai itu. Cuman ngapain banget ya jauh-jauh ke Sakan lama, karena jarak antara Sakan baru, ini kami Sakan baru dengan Sakan lama itu ya lumayan lah, kan nggak mungkin yang kita lagi kebelat tiba-tiba kita nggak biasa duduk, maunya jongkok, nah gimana? Ntar keburu nggak tahan. Nah kemudian ini di bawahnya ada kitchen set. Kitchen set ini murni cuman wastafel doang ya, wastafel atau sink. Kemudian ada AC, ada penyedot angin, kemudian ada lemarinya, kompornya, dan segala pernak-pernik yang ada di dapur ini kosong. Artinya kita sendiri yang nyiapinnya. Oke. Gitu ya untuk asrama mahasiswa. Kemudian subsidi makan 3 kali sehari. Nah, kita ada kantin bersama. Nah, itu kantin itu menjual makanan dari untuk sarapan, untuk makan siang, dan untuk makan malam. Sebenarnya kalau untuk tanpa subsidi makan ini harganya lumayan mahal, bisa sampai 15 atau 10 rial. Nah tapi karena kita dapat subsidi dari kampus, maka makan pagi itu sekitar 3 real, makan siang itu sekitar 5 real, makan malam itu juga 5 real. Jadi dapat subsidi, lumayan lah. Lauknya juga beragam, setiap malam itu berubah-ubah. Kemudian uang buku setiap 2 semester sekali sejumlah 900 rial. Nah uang buku ini sebenarnya judulnya itu uang buku ya. Ya tergantung teman-teman sih. Ini uang buku ini tidak diawasi penggunaannya. Jadi kita tidak perlu laporan buku apa yang kita beli dari uang ini ke kampus. Jadi ya murni kampus ngasih uang aja. Walaupun tujuan kampus sebenarnya uang buku. Jadi tergantung pribadi masing-masing ya, mau dipakai uang untuk buku atau untuk yang lainnya. Kemudian print tesis sekitar 3.000 rial. Kemudian uang pengiriman buku, kalau misalnya kita udah beli buku banyak ya di sini dan ingin dikirimkan ketika kita sudah lulus ke negara kita Indonesia, dapat sekitar 2.700 rial. Tiket pesawat pergi pulang pergi setahun sekali. Wow, kan? Tiket pesawat pergi ini yang paling istimewa sih. Beasiswa mana, saya coba tanya, beasiswa mana yang menyediakan tiket pesawat pulang pergi setiap tahunnya? Kita di S1, S2 ya, di S2 kita 2 tahun, berarti kita dapat 2 kali pesawat. 2 kali pesawat pada saat liburan semester dan pada saat akhir kelulusan. Alhamdulillah. Oke, itu tadi ya. Kemudian apa saja persyaratannya? Oke, ini persyaratannya gampang banget. Persyaratannya juga bisa teman-teman lihat di web ya. Tapi ini sudah kita terjemahkan ke bahasa yang mudah dimengerti. Nah, pertama syarat usia, master itu 30 tahun, doktoral 35 tahun. Untuk master dan doktoral ini yang 30 dan 35. Dan ini 30 dan 35 itu bukan ketika kita tiba di Saudi 30-35, tapi ketika kita mendaftar melalui aplikasi itu. Ketika mendaftar kita 30 tahun nih. Kemudian karena pengumumannya agak lama, sekitar 1,5 tahun lagi baru kita dapat pengumuman dan kita bisa berangkat ke Saudi. Umurnya udah 31,5 kan. Nah itu gak masalah, yang penting pendaftaran 30 tahun. Kemudian nilai very good, ini sayangnya tidak ada definisi khusus. Apakah very good itu adalah 3,5 ke atas atau 3 IPK 3 cukup, kita tidak tahu. Jadi silakan mendaftar. Kemudian kurikulum vitae, ini CV riwayat hidup. Biasakan untuk CV itu enggak satu CV untuk multipurpose. Jadi satu CV untuk pekerjaan, untuk edukasi, untuk internship atau yang lainnya, itu jangan dibiasakan. Biasakan teman-teman bikin CV itu beda-beda tujuannya. CV pendidikan beda, CV pekerjaan beda, CV misalnya organisasi beda, dan lain sebagainya. Dan CV pendidikan teman-teman bisa lihat di internet contoh-contohnya, atau yang paling mudah Europass CV, itu bisa kalian tiru ya.
Jadi CV pendidikan. Kemudian statement of purpose, ini dijelaskan juga tujuan kita studi lanjut dan apa yang akan kita lanjutkan nanti. Kemudian ijazah dan transkrip ini ditranslate di dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman ijazah dan transkripnya sudah berbahasa Inggris atau dual language antara Indonesia dan bahasa Inggris, saya rasa tidak perlu. Kemudian surat rekomendasi 2 dari pembimbing atau profesor teman-teman selama di S1. Kemudian paspor dengan masa berlaku minimum 1 tahun ya. Kemudian kecakapan bahasa Inggris, kalau ada 2 pilihan, TOEFL IBT 61 minimalnya, IELTS minimal 5. Mudah kan? Tinggal daftar aja. Gimana cara daftarnya? Daftarnya tadi, caranya itu kita langsung menuju ke tadi ya, ke web. Ini ke web sini. Nanti saya kasih linknya di deskripsi, insya Allah. Web, kemudian ke klik scholarship, kemudian lama sekali. Nah ini kesini ya, nanti kesini, kemudian online application 30. Nanti teman-teman bikin create account di sini. Nanti silakan di sini juga ada dijelaskan di PPMI Jeddah. Ini ada tata cara pendaftarannya. Mana ya? Tata cara pendaftaran. Nah ini panduan S3 dan S2 tahu. Ini bisa lihat di sini panduan pendaftarannya. Tuh, di sini dijelaskan bagaimana cara mengisinya. Ataupun kalau misalnya mau yang terkini, kayaknya saya sudah bikin ya, pajara.wordpress, saya lupa, udah lama sekali itu bikinnya, nggak lama sih, tahun ini saya bikin. Kita coba mana ya, oke sebentar ya teman-teman ya. Langkah mudah. Nah ini langkah praktis dapat beasiswa kuliah di KU. Nah ini ada pendaftarannya, langsung ikuti saja step by stepnya, insya Allah gampang. Kemudian saya mendaftar jurusan ilmu komunikasi, ada nggak ya? Oke, jurusan kita bisa lihat di halaman ini. Oke, sorry, kita coba dari depan ya biar mudah. Ini kita di sini ada di halaman sini, di paling bawah bagian kanan, scholarship portal for international students. Nah di sini kita pilih ke postgraduates. Setelah postgraduate kita akan dialihkan ke halaman apply for master atau apply for PhD. Saya contohkan apply for master. Nah di sini adalah fakultas-fakultas yang menyediakan beasiswa atau yang memperbolehkan mahasiswa internasional mendaftar di beasiswa ini. Nah tapi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman ada jurusan yang tidak tercover, atau teman-teman mau jurusan misalnya pariwisata, nah tapi tidak ada di sini. Nah teman-teman harus memastikan dulu di halaman pendaftaran, karena di situ ada jurusan. Nah ini, nah di bagian choose your program, di sini nanti tertera jurusannya, PhD in chemistry, PhD in biochemistry dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang lebih valid infonya bukan di sini sih sebenarnya. Ini buat sebagai ya asumsi awal aja. Nah, tapi kalau untuk yang lebih valid bisa cek langsung ke halaman pendaftarannya. Gitu. Oke. Kemudian berapa lama pengumuman habis daftar? Nah, ini beda-beda ya. Biasanya itu pengumuman ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada 1,5 tahun. Nah, kalau untuk kasus saya itu dari daftar pertama sampai ke penerimaan atau sampai dapat EOLE itu sekitar 1,5 tahun. Jadi teman-teman ketika daftar jangan langsung resign dari pekerjaan atau jangan langsung keluar dari kuliah misalnya yang udah terlanjur ikut kuliah di tempat lain, tapi kita ada jalani aja aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan. Nah setelah
benar-benar dapat pemberitahuan resmi dari pihak kampus, itu langsung boleh, silakan desain atau silakan keluar dari aktivitas lainnya. Soalnya contoh saya itu dulu masih bekerja, statusnya saya resign itu H-1 keberangkatan saya. Oke. Nomor 7, cara tahu kita diterima dan tolak gimana. Nah, ini ada statusnya masing-masing. Ada statusnya. Oke, ini statusnya ini nanti di confirmation, di follow up juga ada di bagian atasnya. Request state unconfirmed, berarti belum dikonfirmasi nih. Nah, nanti kalau misalnya sudah dikonfirmasi akan berubah di sini. Teman-teman lihat aja di halaman pendaftaran. Berapa kuota penerimaan mahasiswa internasional khususnya Indonesia? Wallahu alam, ini kami juga tidak ada yang tahu bagaimana mekanisme kuotanya. Jadi silakan daftar, karena daftar ini masih selama gratis, daftar aja, nggak usah takut karena tidak bayar. Apakah ada tes tertulis dan wawancara? Ini tidak ada untuk beasiswa pasca sarjana ya. Ini hanya murni dari aplikasi atau berkas-berkas. Cuman ada kriterianya, jadi nggak sembarangan berkas yang daftar langsung diterima. Nah, ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian. Nah, untuk S2 kriterianya itu 50% nilai. Misalnya nilai IPK kita 3,75. Wah, udah lumayan kan? Nah, kemudian 40% GRE. Nah, kalau di sini berarti kalau misalnya ini tergantung jurusan ya. Tergantung jurusan, kalau jurusan itu mewajibkan adanya tes GRE, kita lampirkan. Tapi kalau tidak, ya tidak usah. Cukup bahasa aja. Cukup IELTS. IELTS atau TOEFL atau TOEFL ini dilampirkan. Kemudian linearitas ini sejalur nggak S1 dan S2 atau S1, S2, S3 nya. Tapi jangan khawatir, ini cuma 10%. Nah, bahkan ada contoh nyata, ada teman kami yang jurusan S1 dan S2 nya adalah biologi, kemudian S3 nya adalah sistem informasi di Fakultas Komputer. Jadi daftar aja, nggak usah khawatir tentang penilaian. Nah, untuk S3 ini beda juga. Untuk S3 ini malah terbalik, 30% itu sekitar 30% untuk nilai GRE atau IELTS atau TOEFL atau sebagainya. Kemudian 40% ini ujian tertulis. Ini juga tergantung jurusan. Ada jurusan yang mewajibkan ujian tertulis atau tidak. Kemudian 30%-nya statement of purpose atau pengalaman desain. Pakai bahasa pengantar apa ya? Oke. 100% seluruh jurusan yang ada di fakultas yang ada di King Abdul Aziz University itu mewajibkan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Pada dasarnya, secara official S2 dan S3 jurusan apapun bahasa Inggris kecuali jurusan syariah. Nah, tapi ada beberapa dosen yang mungkin beliau tidak nyaman dengan bahasa Inggris, makanya campuran antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Ya, mau nggak mau kita harus belajar sendiri, mendalami materi di luar kelas. Tapi jangan khawatir, semua jurusan pada dasarnya bahasa Inggris. Kemudian 11, berkas apa saja yang perlu diterjemahkan. Nah, tadi kita sudah bahas berkasnya itu adalah ijazah dan transkrip. Kalau misalnya ijazah dan transkrip teman-teman dua bahasa, saya rasa tidak perlu. Kalau misalnya belum dua bahasa, itu perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, setelah diterjemahkan, kita akan melakukan proses apa ya? Legislasi bukan sih? Bukan ya? Apa sih namanya? Legalisasi di 3 kementerian: pendidikan, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Kementerian Luar Negeri. Setelah 3 kementerian itu baru ke kedutaan besar. Tapi ini dilakukan nanti setelah kita dinyatakan diterima dan mau mengurus keberangkatan kita. Jadi kalau untuk pendaftaran hanya sebatas diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman bahasa yang ada di ijazah atau transkrip itu masih bahasa Indonesia, diterjemahkannya bukan terjemahkan sendiri ya, tapi harus dengan penerjemah tersumpah atau sworn translator. Banyak kok jasa-jasa sworn translator di Jakarta atau di daerah-daerah di Indonesia.
dan harganya nggak terlalu mahal, masih terjangkau lah, mungkin paling mahal 100.000 satu lembar. Jadi insya Allah bisa dijangkau. Oke, saya rasa itu saja pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa ya, bukan calon mahasiswa malah calon pendaftar yang akan memilih mendaftarkan dirinya untuk kuliah di King Abdulaziz University Saudi Arabia. Mudah-mudahan bermanfaat video yang saya buat kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, silakan like video ini. Jika teman-teman merasa video ini tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya, silakan dislike. Jika suka juga silakan di-share, silakan di-subscribe. Kalau enggak juga ya enggak apa-apa, terserah teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.